Misbah, malam Ibu Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar Ibu Misbah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Laura masih sama ya, Bu Misbah. Mudah-mudahan Bu Wisma gak bosan. Siap, amat tidak bosan Bapak Ibu. Amin. Nah, kebetulan Bu Misbah sudah bergabung dengan kita semua untuk sesi ke-7 ini tentang pembahasan introduction analisis biokinetik. Kita bisa segera mulai saja biar nanti menyingkat waktu dan efisiensi waktu. Begitu nggih Bu Misbah? Oke, siap. Siap. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Misbah bisa menyampaikan materinya kali ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sudah ada Mas Wildan, Pak Endrizal, Bu Silpi, Pak Indra, Pak Setiaji, Pak Yunanto, Bu Sulaminingsih, Bu Fitri, Pak Ahmad, dan juga Ibu Resmaniasih ya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan bahas terkait dengan pendahuluan ya atau introduction. Nah, pada umumnya sebenarnya sama ketika kita membuat original research ya begitu. Nah, jadi di bagian introduction ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah what is known, yang kedua adalah what is unknown, kemudian yang terakhir adalah how and why. Kalau what is unknown, salah what is known, berarti kan ini adalah pengetahuan yang sifatnya umum, sudah banyak diketahui oleh orang lain, sedangkan what is unknown-nya adalah kebalikan. Berarti kan dia berupa kalimat negatif, dan disinilah yang kemudian muncul gitu ya, namanya gap atau masalah, sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dari masalah yang ada atau dari gap yang ditemukan, lalu kan si penulis memberikan sebuah solusi ya, begitu. Nah, kenapa solusinya itu? Kan itu ya how-nya ya, and why-nya. Nah, maka kan kita memberikan sebuah argumen gitu ya, rasionalnya seperti apa begitu. Sampai nanti pada ujungnya ada kontribusi penelitian gitu ya, bahkan juga pada tujuan penelitian. Misalnya sebagai contoh, nih kan kalau yang dari artikel saya kemarin yang awal, ini kan kata kuncinya adalah berpikir, keterampilan berpikir dan juga ISD. Nah, maka saya singgung dulu. ISD itu apa begitu ya? Oh, ISD itu emaknya SDGs gitu ya. Berarti disampaikanlah dulu satu dua kalimat tentang SDGs. Nah, SDGs dalam bidang education ini yang namanya adalah ISD begitu. Nah, jadi paragraf kedua ini kan saya bahas tentang ISD begitu. Nah, kenapa kemudian ISD ini penting? Nah, kemudian juga saya sampaikan bahwa terkait dengan ESD ini, topiknya sudah dibahas oleh siapa saja, begitu. Tentang apa-apa saja, nah, itu disampaikan. Nah, namun belum ada nih studi analisis, gitu ya, terkait dengan ESD yang berkaitan dengan thinking skill. Nah, letak gapnya di sana, begitu. Nah, maka dilakukanlah analisis bibliometrik gitu ya untuk melakukan apa mapping ya, judulnya tadi map ya, berarti untuk memap keterampilan berpikir ini untuk mensupport tercapainya ISD begitu. Nah, sampai pada pertanyaan penelitian seperti itu. Nah, jadi pada intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau mau kita buat paragraf ya cukup 3 paragraf sebenarnya tidak masalah. Paragraf pertama membahas what is known, paragraf kedua membahas what is unknown, kemudian paragraf ketiganya adalah how and why, seperti itu. Saya mau tanya Bu, Oke, silakan Pak Indra. yang Ibu Misbah tadi kan yang keywordnya itu kan ada dua, ada Betul. apa tadi? Thinking, ISD sama keterampilan thinking skill berpikir. ya itu. Ah, Itu apakah sesuai dengan yang keyword yang kita cari di Scopus itu Bu? betul.
Oh itu ya. Berarti kalau cuma satu, satu aja Bu berarti. Betul, satu saja. Tapi kalau misalnya mau dibumbuhi ya kan dengan pemanis tadi karena misalnya sekarang ini sedang tren SDGs juga tidak masalah begitu. Oh itu ya. Walaupun pada saat data mining kan SDGs-nya nggak masuk begitu. Yang saya Bu kan, saya itu kan kemarin kan non finansial insentif itu kan cuma Mm-mm, satu Bu. betul. Sementara saya sebelumnya juga sudah buat artikel juga tentang eh, spiritual insentif. Salah satu contohnya itu pemberian umroh gratis. Nah, kalau gimana tanggapan Ibu Misbah terkait itu mungkin? Oke. Nah, kedua ini mau dikaitkan tidak, Pak? Rencana saya sih mau saya kaitkan, kaitkan Bu. Oke, memang secara teori ada kaitan tidak? Eh, Kalau yang untuk spiritual insentif itu memang belum banyak sekali Bu. Masih, tapi kalau untuk penelitian jangka pendek memang dia sudah ada. Tapi untuk Mm-mm. penelitian jangka panjang dia belum 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 banyak. Jadi Oke. kalau cari di Scopus itu mungkin sekitar 33. Itu pun Mm-mm. mungkin banyak yang nggak dapat artikelnya. Itu aja Bu. Oke, baik. Silahkan kalau mau dikombin boleh. Berarti kan nanti pada saat di gapnya itu kan berarti memang belum ada pembahasan antara variabel satu atau maksudnya antara kata kunci yang pertama dengan kata kunci yang kedua seperti itu. Sehingga dilakukanlah analisis bibliometrik bla bla bla. Nah, pada saat dilakukan visualisasi bagaimana hasilnya? Apakah ada kemunculan secara bersamaan? Sebenarnya kalau yang eh, kayaknya belum itu, Bu. Saya belum sampai mendalam itu, Bu. Oke, nah kalau misalnya ada bagus ya. Kalaupun tidak ada juga sebenarnya bisa saja Oke, oke. dibahas-bahasakan begitu. Oke. Kalau saya sih lebih cenderung kita walaupun punya satu kata kunci, nah maka kata kunci yang berikutnya untuk judul ya Bapak Ibu, itu kaitkan dengan isu terkini, gitu. Nah kalau saya kan saya kaitkan dengan SDGs, tapi karena bidangnya adalah pendidikan, maka saya kaitkan dengan SD seperti itu. Sama halnya dengan artikel kemarin yang baru terbit, kan sebenarnya cuma yang diambil adalah bagaimana penggunaan ChatGPT dalam asesmen atau evaluasi pendidikan kan begitu. Nah, support SDGs 4-nya itu mah cuma pemanis. Sebentar, saya kirim. Saya screen. Nah, ini. Nah, ini juga sama. Jadi sebenarnya mapping, kata kuncinya kan ChatGPT dan juga education evaluation kan itu. Nah, sedangkan to support SDGs 4, ini mah hanya pemanis saja. Begitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kan belum Miska. Saya kan kemarin ini nggak bisa ikut, masih belum ngecer yang pelajaran kemarin. Kemudian hari Oke. Sabtu saya ini. Tapi ini saya memang dari tahun lalu udah nyusun ini ya, nyusun bibliometrik. Tapi pas saya mau submit ini kayaknya saya kurang kurang pede ya Bu. Mohon masukannya Bu. Coba saya display. Iya, silakan. Ini judul ini ya Bu. Judul judul besarnya. Jadi ini tadinya saya itu pengen memberikan masukan untuk oh, post-harvest treatment di mikrobiologi oh, 24 tahun ya Bu, dari tahun 2000 sampai 2024 kemarin. Nah ini oh, dibuatkan ya, ini saya dibuatkan, tapi bisa nanti saya publish yang buatkan ini bisa saya jadiin tim aja, salah satu tim penulis. Nah kemudian ini hasil-hasilnya, ini bahasanya udah ada ini dari per tahunnya. Oh, cuman pas di pustakanya ya Bu, ini pustakanya jadi kurang kalau menurut saya sih.
Ini pustakanya cuma 3 ini. Nah, ini oh, untuk pendahuluan mungkin ya Bu, bisa saya masukin pustaka dan kemudian yang di klaster-klaster ini mungkin ya. Nih, mohon masukannya Bu Misbah. Oke, Nah, baik. Yang pertama, penambangan data. Penambangan data tadi dilakukan pada tahun 2024 bulan ini bulan ini kayak kayak bulan apa tadi? apa itu? Juli atau apa tadi? Pertengahan kalau Juni. tidak salah. Iya. Udah terlalu lama ya Bu. Nah, itu tuh Pak tadi Pak metode. Nah, nah itu kan 25 Juli ya. Nah, yang Mm-mm. pasti adalah ketika misalnya artikel sebenarnya satu ya, positifnya oke artikel ini sudah apa sudah di drafting kan ibaratnya begitu ya. Walaupun ada penambahan-penambahan. Nah, tetapi yang kedua adalah kalau kita lihat dari data miningnya ini kan 25 Juli 2024. Kalau kita submit sekarang, nah maka ini kan kurang lebih 1 tahun delay-nya ya Pak. Iya, Nah, ini pasti akan menjadi pertanyaan dari editor. Kenapa datanya ditambang 25 Juli sedangkan disubmitnya sekarang? Nah, kalau saya menyarankan mending datanya dipulkan sampai Desember 2024. oh iya, Gitu. Jadi kan ibaratnya Bapak ambil nanti adalah tahun penuh. Begitu ya. iya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tadi referensi yang baru 3. Nah, referensi itu kan bisa nanti kita tambahkan di bagian pendahuluan. Kemudian bisa kita tambahkan di bagian pembahasan setiap hasil. Jadi yang namanya pembahasan itu harus dikaitkan dengan teori atau referensi yang relevan. Kalau tidak ada referensi atau teori relevan, artinya tidak ada sitasi, nah saya menganggap itu bukanlah pembahasan. Begitu. Jadi kayak tadi kan, oh tahun publikasi, lihat trennya. Memang tidak, coba sambil Bapak Setiaji tampilkan. Nah, ini kan trennya banyak nih ya, dari tahun 2000 sampai 2024. Nah, apakah semua tahun ini dibahas, Bu Misbah? Tidak. Kita bisa melihat tren penelitiannya secara umum. Atau ambil tren pada tahun tertentu yang itu mau Bapak bahas. Misal tuh di tahun tuh kayaknya 2020 apa 2019 tuh yang nih ya, yang dokumennya 6 betul. Nah, ini kan sampai ke sini ya, meningkat nih. Nah, kalau misalnya mau dibahas itu boleh. Atau bisa juga nih yang ini mungkin 2004 kali ya. Nah, ini kan sampai ke sini nih. Nah, itu juga bisa ya. Jadi silahkan. Untuk tahun publikasi itu eh, tahun yang mana yang kemudian mau dibahas oleh si penulis, itu terserah. Apakah mau melihat tren penelitiannya secara khusus atau dengan mengambil bagian-bagian tertentu yang itu trennya meningkat. Nah, oh, kenapa nih meningkat? Nah, maka di sanalah kemudian kan dilakukan pengkajian ya atau pembahasan. Oh, kenapa pada tahun sekian sampai sekian meningkat? Oh, karena apa nih alasan ilmiahnya? Nah, di sana kan masukkan tuh sumber sitasi ya, Pak ya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya coba izin ke bawah. Nah, kalau yang ini berdasarkan sitasi ya, oh yang paling banyak disitasi. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau untuk sitasi ini saya lebih cenderung juga ditambah dengan kuartil, kemudian juga ditambah dengan publisher. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan punya pembahasan begini. Oh, ternyata hasil penelitian yang banyak disitasi ternyata apa? Berasal dari artikel yang dipublikasikan di jurnal Q1, Q2, begitu. Berarti kan teorinya artikel yang dia dipublish di Q1 atau Q2 itu berpeluang besar untuk disitasi. Itu satu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari publishernya, nanti kan kelihatan tuh apakah publishernya Elsevier, Taylor and Francis, gitu ya, ataupun yang lainnya. Nanti lihat paling banyak atau mayoritas publishernya itu dari mana. Nah, dari sana juga bisa kita simpulkan, oh bahwa artikel yang banyak disitasi itu adalah dari publisher ternama misalnya. Misalnya dari Elsevier kah, atau Taylor and Francis kah, atau apa. Tergantung nanti data dari Bapak Ibu, begitu. Jadi biasa
untuk dokumen yang banyak disitasi, saya lihatnya dari dua itu. Bisa dari tadi kuartilnya, atau bisa lihat dari publishernya, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, lagi coba izin ke bawah, Pak Setiajid. Oke, nah berikutnya yang tabel 4 ini kan jurnal ya. Nah, itu juga sama. Oh, jurnal mana sih yang banyak mempublikasikan tentang topik ini? Nah, itu kan bisa kita lihat tuh kan Q4, Q1, 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 Q1. Oh, berarti kan dengan topik tersebut mayoritas bisa diterima gitu ya di jurnal internasional bereputasi Q1 begitu. Kalau mau ditambahkan publishernya tuh di sebelah situ kan juga ada tuh ya, itu kan Elsevier ya. Nah, nanti lihat tuh yang dominannya yang banyak yang mana. Nah, itu juga sama, bisa dibahasakan dari segi itunya. Nah, itu kan tiga tuh udah Elsevier ya. Oh, berarti kan mayoritas nih dari Elsevier begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, lanjut di hasil berikutnya, Pak Setiajid. Oke, oh ini dicampur ya, institusi sama negaranya dicampur. Tapi sebenarnya ini maksudnya adalah institusi. Nah, nanti bisa dilihat dari institusi yang ada itu dominannya mana. Apakah dia berkolerasi gitu ya dengan negara yang produktif. Nah, itu juga nanti bisa menjadi pembahasan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah itu kan misalnya yang produktif adalah US ya. Nah, nanti bandingkan tadi dengan 10 afiliasi tadi, apakah mayoritas itu dari US atau tidak? Jika iya kan berarti ini sejalan gitu ya, bahwa si US itu sebagai negara terproduktif begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, coba hasil yang lain, Pak Setiaji. Oke. Nah, ini untuk melihat kolaborasi antar negara. Nah, juga silahkan. Dan di sini pun terlihat ya, oh bahwa US itu juga bulatannya besar. Oh, berarti kan banyak meneliti juga si US ini. Berarti kan tadi dia sinkron dengan hasil yang sebelumnya. Tapi yang ini kan lebih menyajikan pada, oh negara mana saja sih yang berkolaborasi kan begitu. Oke, berikutnya nomor 6 tentang cluster. Berarti ini adalah eh, analisisnya co-occurrence. Nah, coba dilihat. Nah, ini kan dibahasakan oleh Pak Setiajid di halaman bawah tadi kan ada ya. Oh, klaster satu merah. Kemudian ada klaster kuning, klaster biru, klaster ungu. Ya, tadi ya. Nah, dengan warna-warnanya ya. Nah, untuk kata kuncinya nih silahkan. Mau dituliskan semuanya boleh. Ini kan ya, ini banyak. Atau misalnya kayak punya saya kemarin yang diambil misalnya 10 besarnya saja, itu juga silahkan. Ini adalah apa? Tergantung passionnya dari Bapak Ibu, silahkan gitu ya. Nah, tinggal dibahasakan setiap klaster ini mana yang mau dibahas lebih lanjut ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Topik mana sih yang kemudian saat ini sedang dikaji ya di nomor 7? Scroll ke bawah, Pak Setiajid. Nah, ya tadi gambar yang overlay ya. Nah, betul yang ini. Oh, di sini kan bisa kita lihat, oh di 3 tahun terakhir pada topik ini dia banyak dikaitkan dengan apa. Nah, maka lihat apa bulatan yang berwarna kuning ini. Nah, berarti kan ini terkait dengan topik yang sedang dikaji saat ini seperti itu. Nah, maka insya Allah mah ini apa akan banyak begitu Pak Setiajid referensinya ya. Tadi tidak. Kalau tadi baru 3, mungkin belum dimasukkan ke Mendeley, mungkin bisa jadi ya. Karena kan tadi saya lihat kayak apa negara, bukan negara, terkait dengan artikel yang banyak disitasi kan tadi ada ya nama penulisnya, hasil penelitiannya apa. Nah, sebenarnya kan itu juga bisa tuh dimasukkan sumber rujukan kan seperti itu.
Nah, mungkin begitu Pak Setiajit nggih. Banyak Saya Bu mau, Misbah. saya mau tanya Bu, Mohon maaf. Nggih, siapa tadi dulu? Indra Bu. Nah, Nggih, silakan. jadi terkait dengan yang ditampilkan oleh Pak Setiajit tadi, itu kan ada beberapa grafik dan beberapa gambar. Itu sumbernya dari sumber yang tambang data itu Bu ya? Betul, Bukan? dari CSP yang kita itu, Pak. Oh iya. Oh ya Bu, makasih Bu. Nggih. Oke, tadi ada suara lagi. Saya print. Nah, punya Pak Setiajit tadi begitu nggih, Pak. Mangga tinggal ditambahkan sedikit lagi, Pak. Ya, insya Allah Mas Ya, siap submit terima itu. kasih banyak Ibu. Nggih, sama-sama. Apakah terlihat, Bu? Nggih, sudah Bapak. Ya, mohon masukannya, Bu. Eh, Eh, ini judulnya eh, Financial Liberate and Fund Performance Bibliometric Mapping. Kemudian eh, objektifnya eh, apa? Menelitilah mengenai financial liberate dari 2021 sama 2025 menggunakan bibliometrik, gitu ya. Nah, kemudian metodenya ini berarti post keywordnya tetap harus dikasih jelas di sini ya Bu ya. Ya, sebagai alat visualisasi ya, kalaupun Iya. tidak dibuat juga ada masalah. Yang penting di bagian metode ini tertera jelas. Saya lupa tadi punya Pak Setiajit sudah muncul tidak ya? Nanti sambil di cross check Pak Setiajit berapa jumlah artikel yang dianalisis. Nah, sebaiknya itu juga muncul di bagian metode yang ada di Oh, abstrak gitu. jumlah jumlah artikel ya. Betul. Oke, oke, siap. Kemudian resultnya, misalnya apa namanya, eh, seperti yang didapat dari apa hasil penambangan dan pemetaan gitu Bu ya. Nah, kemudian conclusionnya ini contribute comprehensive overview, direction sama apa integrating bibliometric. Nah, kemudian keywordnya Bu, keywordnya ini bibliometrik, financial leverage, sama post viewer saja. Apakah cukup ya? Kira-kira kata kunci yang banyak muncul apa Pak di dalam manuskrip Bapak? Boleh ditambah? Boleh ditambah ya. Maksimum Iya. ada batas nggak sih? 5 Nanti atau 7 ya? tergantung dari jurnal target ya Pak ya. Oke. Iya, tapi memang sementara kan Oke. biasa pada umumnya 3 sampai 5 kan begitu. Iya. Siap, Bu. Nah, kemudian Bu, eh, tadi kan menggunakan apa namanya ya? Eh, noun ya. Noun, unknown, sama gap ya. Betul. How and why, ha. Nah, ini saya sudah buat apa noun-nya yang ini kan apa namanya? eh, apa nama informasi lah konsep-konsep umum kemudian didukung sama teori-teori yang memang sudah ada gitu ya yang sudah pakem di bidang keuangan. Nah ini ada 5 kemudian eh nah saya masuk ke ininya ke anonnya yang di sini Bu. Anonnya ini apa namanya eh, sama berdasarkan teori kemudian ada hasil tapi masih tidak sesuai gitu ya. Masih tidak sesuai, masih beragam lah hasilnya gitu ya. Nah, kemudian ini sudah saya masukkan juga. Nah, kemudian ada yang positif, ada yang negatif lah. Itu mm, atau perlu digabung, Kak Bu? Ini kan tadi kata Ibu cukup 3 paragraf saja. Itu Nah, saya minimal, anon minimal nggih. Tapi minimal kalau ya. misalnya mau lebih kayak punya Bapak kan, oh gapnya nih dibagi jadi 2 atau 3 paragraf, mas silahkan. Gitu. Ya, ini gapnya saya bagi 2 ini, anonnya Iya. nih. Anonnya di 2. Nah, kemudian ini yang bagian sini nih apa istilahnya apa namanya itu ya? Buat mengisi gap gitu ya. Buat mengisi gapnya itu di sini. Nah, kemudian yang paragraf keempat ini Sebentar Pak, ke adalah atas Pak izin. ya, ya Bu. Maaf, nah di situ kan ada tanda tulis ya.
Oh, bahwa literatur tentang leverage ini sangat luas. Sebagian besar peneliti Hmm. masih berfokus pada analisis kuantitatif tradisional dan terbatas pada konteks spesifik. Nah, minim kajian yang secara sistematis memetakan tren riset. Nah, belum banyak studi yang mengidentifikasi. Hmm. Nah, kan sudah mengarah ya ke gap kan begitu. Ya, Ya, sudah yang bagus. ini Bu ya. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian ini yang ini kontribusinya Bu. Kontribusi apa eh, publikasi terkait Finland Celebrate selama 5 tahun. Nah, kemudian eh, kalau yang bawah ini eh, pertanyaan, ya pertanyaan, pertanyaannya ada 6 tren, kemudian sumber teratas, akademik teratas, negara mana, afiliasi sama penulis teratas yang disitasi sama konkuren, terakhir konkuren. Nah, ini metodenya masih sama seperti yang kemarin saya presentasikan, Bu. Nah, tadi kan ada kalimat, ini serencana saya mau publish, submit, publish akhir Agustus ya. Ininya perlu diganti atau tidak, Bu ya? Tidak masalah, Pak, karena kan jedanya masih tidak terlalu jauh ya. Seperti itu mah Hmm, masih aman. masih aman ya? Ya, aman. Nggih. Baik, terima kasih. Nah, ini protokolnya sudah dari 34 ya. Berarti yang ini tadi masuk di metode tadi ya. Yang dari 34 jadi 102 ini ya, Bu Nah, ya. jadi 102 yang nanti dituliskan di abstrak kan untuk dianalisis lebih lanjut. Oke. Gitu. Yang ini ya, yang di abstrak ya. Betul, betul. Siap. Ya, Bu. Ini sudah. Kemudian ini sudah sama seperti kemarin, tidak saya rubah. Nah, eh, nah tadi kan ada 6, saya baginya seperti ini Bu. Ini belum saya narasikan. Ada bagaimana tren sama ini, trennya seperti ini. Kemudian, nah ini kemarin sudah saya rubah bentuknya menggunakan Microsoft Office, tren teratas lah mengenai referensi. Kemudian ini juga sudah saya rubah menggunakan Microsoft Office juga. 10 negara eh, kontributor lah. Kemudian yang ini juga sama, sudah saya rubah menggunakan MS Office juga. Nah, yang MS Office-nya tetap masuk ya nanti ya di metode ya Bu ya. Nggak usah, nggak Microsoft apa-apa. Office. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggih. Oke, ya. Oke. Nah, ini yang kemarin eh, belum saya lengkapi Bu. Tapi sudah saya petakan. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan sudah saya masukkan mengenai klaster Ibu. Apa? Hmm. Saya ada 5 klaster. Satu, dua, kemudian ini 5. Nah, Hmm. yang tabel keukurannya ini mohon masukannya Bu. Tadi saya buat, ini misalkan klaster 1. Nah, untuk Hmm. menentukan angka ini, saya tarik dari largest to small gitu ya, per Hmm. klaster ya. Betul ya Bu ya? Betul, betul. Nah, ambilnya itu berarti yang weight-nya ya. Bisa yang weight-nya atau total link strength-nya. Yang ini izin Bu, izin Bu. Nggih, silahkan ditampilkan. Nah, nggih. Ini apakah sudah terlihat Bu? Bisa terlihat nggih. Nah, ini tadi saya lihat ini yang 67 tuh yang ini. Berarti Betul. financial liberty ya gitu ya. Betul ya? Betul. Oke, saya ambil yang ini. Tadi satu lagi yang mana Bu? Pakai yang mana? Bisa pakai yang occurrence, bisa juga nih yang di kolom G, nih total link Oh, strength, kolom ini G. ya. Nah, G. Oke. Tapi Ini kalau ya Bu mau ya. yang occurrence tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Betul. Oke. Nah, sudah betul ya Bu ya. G. Oke. Nah, ini sudah nih saya lengkapi. Overlay-nya juga sudah. Tinggal saya narasikan Bu. Insya Allah. Oke. Referensinya Kalau sudah. yang Ya Bu. untuk yang klaster itu warnanya cantik ya Pak. Tidak ada warna merah, merah apa? Maksudnya nggak ada yang warna biru, warna hijau. Ini kan adanya warna merah, ungu, orange gitu ya. Nah, tadi serubah Bu. Iya, pasti Tadi akan saya. nih. Bapak setting yang di bagian sebelah kanan ya Pak, yang ada di Iya, pos betul Bu. keywordnya. Makanya apa Betul agak Bu. berbeda dari kebiasaan kan begitu. Tapi tidak apa-apa, aman Iya. Pak. Saya rubah tadi Bu. Saya ganti-ganti Oke, klasternya nih. oke baik. Apa namanya? Agak keungu-unguan. Iya, betul. Oke, siap. Siap Bu, makasih. Ini Nah, sama-sama. ini sudah overlay-nya insya Allah selesai kita saya selesaikan.
Mm-mm. Referensinya juga sudah, Bu. Ada Referensinya berapa eh, totalnya? ini berapa ya? Eh, Sekitar ini baru kan belum pembahasan nih, Bu. Ini Betul. sudah ada 20-an, 25-an. Oke. Mm-mm. Sudah ada 25-an. Iya, nanti Seperti itu, tergantung Bu. dari jurnal target kan dia mintanya berapa ya. Ada yang memang membatasi gitu ya, tapi ada juga yang tidak Hmm, membatasi begitu. oke. Nah, Berarti paling overall tadi sudah ya, Bu ya, yang pendahuluan sudah inline nah, ya. nah, paling ini Pak izin, tak sambil Hmm, pulpen. Nah, paling yang perlu dikomentari ini, kalau dia pakai APA kan hmm. harusnya volume dalam kurung edisi ya. Nih terlihat coretan Ya, saya ya. ya, lihat, Bu. Nah, harusnya ini kan 55 dalam kurung 2. Hmm. Nah, ini coba di cross check di metadata mendelainya. Kan harusnya kayak di bawah nih ya. Nah, yang di bawah ini kan betul nih. 11 dalam kurung 2, Oh iya, 13 berarti dalam kurung 4. dia Nah, kalau ditali ya, ini Bu. kan, nah ini tertulis volume titik 55 Iya, issue iya, 2. Nah, tuh. Jadi apa kurang iya. konsisten aja. Iya, nanti saya edit ulang di Mendeley-nya mungkin ini. Gitu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Makasih. Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi. Mantap Bu, sudah Pak Setiaji, saya, Pak Ahmad. saya mau nanya Bu, Silakan Pak Indra. bagaimana cara memecah gambar klaster itu Bu? Kan yang saya pesan saya ada cuma satu gambarnya, cuman jadi tapi ada 6 klaster itu Bu. Oke, coba ditampilkan Pak share screen. Baru mana tadi? Belum kelihatan Bu. Belum ada. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini lagi proses. Masih proses ya, Pak? Lama juga ya. Masih proses. Nah, Nah, udah tampil. Oke. nah ini kan ada ketulisan bawah ini ada klaster ada 6 nih Bu. Betul. Nah, cara memisah memilah-milah gambarnya jadi 6 tuh gimana ya Bu? Oke. Oh, kalau itu mah gini aja. Misal tuh lihat yang merah tuh. Nah, merah itu mana nih misalnya mau dibahas. Nah, Jangan artikel kan. Kalau artikel kan umum ya. Itu di belakang human itu apa sih, Pak? Kan tuh ketindih sama human ya di belakangnya, di belakangnya. Nggak eh, kelihatan ya tulisan. Ah, tuh apa ya? kelihatan Bu. Heeh. Nah, kita cari yang lain. Selain itu apa kira-kira, Mas? Oh itu ya. Nah, Nanti tinggal kan, nanti pokoknya Bapak screenshot gitu. Makanya tadi kan nah, muncul beberapa gambar. Nah, yang hijau misalnya kan, oh personal nah, management atau motivasi. Nah, kayak gini kan tampilannya nanti screenshot oh itu begitu. ya. Betul, Iya, iya, iya. Berarti sampai 6 Bu. Ini kan di bawah kan ada klasternya ada 6. betul. Mau per cluster boleh. Atau Bukan saya, misalnya per kata kunci yang mau Bapak bidik, nah itu juga sebenarnya boleh. oh itu ya. Tergantung dari si penulis mau membahasnya Iya, seperti iya. apa. Kalau yang klaster tadi Bu, misalnya 6, klasternya ada 6. Maksudnya Betul. menentukan klaster 6 itu gimana caranya itu Bu? Dari warna. Tuh merah kan satu, Ini merah merah, satu. Terus kuning, hijau, hijau. Ini hijau. biru, biru muda, biru tua. Habis Iya, itu iya, iya. warna kuning. Iya, Terus iya, ungu iya, iya. ada 6 ya. Oh, iya, iya. Ya sebentar itu aja dulu. Makasih. Oke, sebentar Pak. Ya Bu. Ada enggak kata kunci yang sama? Kata kunci gimana Bu yang sama? Heeh. Misal Ada nih, sih. Ada. human dengan humans. Kan bedanya jamak dengan tunggal. Ada enggak? Ya. Eh, belum belum dilihat Bu. Yang saya sempat terbaca itu Hmm, ada 2 kali itu Bu kata kuncinya insentif apa? insentif. Saya lupa ininya kemarin. Nah, coba Bapak mulai dari create coba biar kelihatan. Kan sebelum muncul ini ada tabel. Nah, coba mulai dari create. Oke, next. Next lagi. Next aja terus. 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 Ini 5 Bu. Itu 5 Bu. Oke, lanjut. Terus lagi. Nah, nah itu kan ada muncul tuh humans. Iya, Ya, betul Bu ya.
jamak, tunggal. Salah, coba Ya, saya. Tunggal, jamak, ya. ya. Human, humans. Terus lagi coba cross check lagi, ada nggak yang sama? Coba di scroll ke bawah, tanda panahnya pelan-pelan, Mbak, biar kelihatan apa lagi yang sama mungkin. Kayaknya satu itu aja, Bu Guru. Satu itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu, maka apa yang dilakukan? Tadi saya centang satu, Bu, saya buang. Jangan dibuang. Saya Oke. buang tadi, Bu. Nah, ini belum saya ajari ya. Syukur ada Ya, kasusnya. Ntar saya ini kan. Ini saya tutup, Bu. Nggak usah. Ya usah, ntar ya Pak, saya kasih filenya. Bapak download. Ntar. Kalau nggak ada kasus kan nggak saya kasih. Sebentar. Saya kirim di WA grup ya Pak. saya tadi negara-negaranya sih, Bu, yang saya buang, Bu. Negara. Hmm, Jadi jangan karena dibuang Mbak. Jangan diapa-apain. iya saya buang tadi. Karena kan keywordnya bukan berhubungan dengan negara, saya pikir. Oke, nggak masalah. Bisa jadi kan nanti klaster tertentu ternyata dia berhubungan dengan negara. Oh, mungkin bisa jadi itu terkait dengan negara mana saja nih yang Oh, apa, mempublikasikan tentang itu juga bisa. siap, Bu. Siap, makasih. Sama-sama. Oke, silahkan di-download udah Indra. Kan, Bu. Di WA grup ada saya kirim Ya. filenya. Ini loadingnya agak lambat juga nih, Bu. Atau saya tutup dulu, Bu. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Lama loadingnya Buka nih, Bu. saja. Mungkin sambil nunggu saya mau nanya lagi, Bu. Iya, silahkan. Misalnya kan ini kan ada kata kunci nih, Bu. Misalnya dari kata kunci ini saya ambil 5, kemudian saya jadikan sebuah proposal itu bisa itu, Bu. Dari kata kunci ini lalu dijadikan, Sebuah proposal disertasi. oh silahkan, mah, nggak Nah, maksud masalah. saya bagaimana cara eh, menghubungkannya dari bibliometrik ini atau alasan saya mengambil itu, Bu? Ada nggak ini, Bu? Gimana ininya? Nah, yang pasti munculkan dulu Pak visualisasinya. Ada nggak visualisasinya tuh Gitu muncul? ya? Mm-mm. Ya, 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 ya. Oke, udah di-download kah Pak? Wah, ini nggak belum muncul nih, Pak. Nah, coba. Loadingnya masih, Oh, masih WhatsApp-nya loading. masih loading. Oke, mungkin di Atau stop saya tutup dulu. dulu, Bu? Boleh stop Ya, dulu. oke. Nanti kalau udah di loadingnya baru share screen. Ya. Stopnya juga lama juga nih. Oke, sambil menunggu punya Pak Indra, silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang mau Aku ditanyakan? dong Bu Misbah, Oke, silakan Ibu. tapi jangan ini ya, kalau sama slow learner agak ini. Nggak apa-apa, aman. Aku mau share dulu. Udah ya Bu, kelihatan ya Bu ya. Masih proses, Ibu. Apa ya? Belum juga ya Bu ya. Belum, Mbak. Ini belum. Ya, saya stop share dulu, diulang ya Bu ya. Boleh atau ditunggu, enggak apa-apa. Mungkin kayak Pak Indra tadi kan lumayan juga. Ininya, share screen-nya baru muncul. Screen. Oh ya. Oke. Mungkin bisa di-stop dulu. Coba di-share ulang. Belum muncul soalnya.
Belum ya, masih proses ini. Aduh, selalu begini deh kalau giliran Bu Silvi. Ya udah, yang lain dulu deh. Siap, jangan putus asa Bu Silvi ya. Enggak, aku heran deh kenapa gitu loh. Iya, kalau pas mau share screen ininya nggak support ya Bun. Oh, Oke, Mbak bertanya. ya silakan yang oke, lain dulu. silakan sambil menunggu. Hmm. Bu, terkait dengan nama nama peneliti itu, kok munculnya cuma huruf Mak- aja ya, Bu ya? Itu Maksud gimana, Bu? maksudnya huruf tidak nama sepanjangan kah begitu? Iya, Nama hanya huruf lengkapnya. S titik P titik seperti itu. Nah, itu coba di cross check di CSP Ibu dulu. Kan di CSP kita kan ada nama penulis ya, ada judul artikel dan seterusnya. Nah, coba lihat di bagian authors, nama penulis itu ditulis lengkap tidak atau hanya berupa singkatan huruf. Dia setelah saya cek itu sebetulnya hurufnya namanya apa penelitinya itu panjang namanya, tetapi yang tersimpan itu hanya satu huruf saja Oke, mungkin bisa di di share close screen viewer-nya. sambil menunggu Sebentar. Bu Silvi. Kayaknya jaringan nih, beliau keluar Oke, malahan, oke. Oke, terlempar. sebentar. Oh, Bu, ini Oke, sama ya Bu Resmaniasi ya, pas share screen ini ya, prosesnya lama begitu. kebetulan beda laptop, Bu. Oke, Ibu Silvi belum ini ya, belum join. Permisi Ibu, izin bertanya selagi menunggu. Oke, silahkan Bu Fitri. Eh, Gimana tahu yang menarik, eh, topik yang menarik yang belum banyak dibahas? Intinya mah masalah topik itu kan sesuai dengan kebidangan Bapak Ibu ya. Kan yang tahu Bapak Ibu kan seperti itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, biasa kan ketika kita mengikuti pertemuan ilmiah, apakah di seminar gitu ya, conference ataupun workshop ataupun pelatihan, terkadang ada disampaikan itu ya, oh bahwa topik sekarang tuh terkait ini begitu. Nah, Ibu nanti bisa mengaitkannya dengan itu. Nah, tapi saya belum pernah ikut begituan Bu. Oke, kalau tidak mungkin bisa dilihat aja misalnya ekonomi misalnya. Nah, coba Ibu cari di scopus.com, lihat tuh terbitan di tahun 2025 dia banyak mengambil topik apa. Nah, itu bisa juga dilihat begitu. Eh, Kalau bibliometrik itu lebih cocok di conference atau bisa Scopus juga Bu? Dua-duanya Ibu. Oh nggak harus.
conference berarti. Betul. Tapi publishernya, oh berarti kalau nyarinya di Scopus gitu, publishernya gimana? Maksudnya emang semua publisher nerima, semua jurnal nerima atau gimana, Bu? Oke, sebelumnya mungkin pada saat overview bibliometrik pernah saya sampaikan gitu ya, bagaimana artikel itu bisa diterbitkan tidak hanya di jurnal ataupun di proceeding. Kalau dia di jurnal, tinggal kita lihat topik artikel kita tentang apa begitu ya. Oh, misalnya ekonomik, ya Ibu tinggal cari saja bidang jurnal dengan bidang ekonomik apa. Nah, nanti kan ketemu tuh nama jurnalnya. Nah, lihat di author guideline. Di author guideline kan biasa ada disebutkan bahwa mereka menerima original research, menerima literatur review. Nah, jika ada seperti itu, oke, berarti bisa masuk kalau ada tulisannya literatur review. Kalau misalnya tidak ada disebutkan, maka diklik di bagian menu search jurnal kan ada tuh. Tuliskan aja bibliometrik, ada tidak muncul. Kalau ada, berarti jurnal itu menerima artikel bibliometrik. Oh baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Aku coba share lagi boleh, butuh Silakan. ampun deh. Oke, sudah tampil Microsoft Word-nya Ibu. Ya, ya Bu. Aku kan tentang Islamic marketing ya Bu ya. Oke. Udah gitu awalnya itu kan 286, udah gitu ke 62 setelah limitasi Mm-mm. gitu. Nah, sebelum tahun 2019 atau 20 gitu Bu. Kemarin saya kan ininya dari 21 ke 25 ya Bu. Nah, Mm. udah gitu yang 20 ke bawah itu eh, Islamic marketing itu dimensinya tuh ada tiga kayak gini, normatif, Islamic ethics, sama social welfare gitu ya. Nah, terus eh, apa sih maksud normatif, apa yang isinya Islamic etik, apa isinya social welfare gitu kan saya jelaskan di situ. Nah, khusus di social welfare ini ada humanistic approach, ada yang environmental sustainability approach gitu. Jadi apa namanya? eh, ini kan relate dengan SDG ya sekarang ya Bu Betul, ya. betul. Apa ini? Karena sustainability ya. Ya, Oke. ya, SDG. Nah, jadi apa namanya? Setelah saya melihat-lihat gitu ya, ke Mm-mm. sini tuh trennya eh, apa namanya? Kalau melihat dari keyword-keyword itu, gitu, khusus tentang apa tadi dimensi yang social welfare yang di dalamnya humanistic approach sama apa environmental sustainability itu jarang muncul gitu Bu ya. Jadi Mm-mm. sehingga menurut saya itulah gapnya gitu ya di future ininya kenapa orang meneliti tentang Islamic marketing tuh nggak banyak fokus di situ padahal itu relate dengan yang apa sekarang tentang SDG itu gitu loh Bu. Oke. Jadi Mm. di sini many research mana sorry ya salah salah ketik have been Baik. conducted on Islamic marketing dengan tiga dimensi yang tadi Mm-mm. gitu normatif, Islamic ethics sama social Mm-mm. welfare gitu tapi belum ketemu tuh yang khusus apa namanya yang belum di apa dalam analisis bibliometrik kan Mm-mm. gitu ya Bu. Nah terus saya mau ini kan ini gitu tapi ini sih masih kayak nyontek Bu Misbah belum belum pasti sih saya. Nah, lalu metodenya Bu, eh, ini kan awalnya 200 berapa 86 itu tentang ini ininya 11 Agustus kemarin waktu itu Oke. terus jadi apa namanya jadi 62 kan Bu yang terakhir. Ini metodenya. Lalu ini yang per tahunnya gitu ya Bu ya. Oke. Apa namanya artikelnya per tahun. Ini Mm-mm. saya belum ngata-ngatain nih Bu. Nah, Oke. mengenai organisasi ini Bu ya, ini Mm-mm. kan
eh, memang dalam apa itu kalau dilihat Indonesia memang paling banyak sebenarnya meneliti tentang Hmm. apa nama Islamic marketing ini gitu. Hmm. Nah, ya, organisasi di Indonesia yang banyak meneliti itu adalah ini nih Hmm. Universitas Ada apa si hmm. di Sibrin, Rin. kemudian Heeh. Universitas apa gini. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya. Nah, apakah ini kemudian Ah, berkorelasi dengan negara top 10 country? mm-mm. Nah, coba ke Nah, bawah. kalau jadi kan aku belum mengata-ngatain, cuman aku Hmm. ngumpulin aja semua Ya, visualisasinya dulu ya Bu ya. Jadi mm-mm. ini ada enam nih ininya ya saya Ya, semuanya daftar gitu. Indonesia. Eh, aku loncat-loncat mestinya negara dulu ya. Negara. Nah ini eh, ini apa namanya penulis-penulis yang ini nih Bu ya. Mm-mm. Nama-nama penulisnya kan ada berapa ini yang artinya ini kan penulis-penulis yang banyak menulis tentang itu ya Bu ya. Betul, betul. Tuh kenal saya tuh dengan satu orang tuh. Siapa sih siapa Bu? Tuh Si Rahim Rahim Robi. Robi. Oh, Rahim Bang Robi. Robi Rahim. Orang mana sih Bu? Medan ini mah. Oh iya. Oh, jadi berarti kalau saya ingin membahas siapa sih yang banyak meneliti tentang itu, berarti hanya ada membicarakan tentang berapa tujuh ini gitu berarti Bu? Apa gimana? Iya, betul. Nah, kalau misalnya Ibu mau tahu berapa jumlah dokumennya kan, lihat nanti yang di, kan Ibu menyimpannya kan dalam bentuk CSV ya. Kan Ya, klaster juga. Nah, nanti kan ya, ketahuan di sana, oh Setiawan Zuna nanti berapa dokumennya kelihatan. gitu. Karena kan kalau kita lihat di sini bulatannya kayak hampir sama gitu kan ya. Iya. Gitu. Ya, Jadi, jadi kalau mau lebih akurat, tinggal dibuka yang CSV-nya. nah ini nama-namanya kan kayak nama Indonesia karena memang Indonesia, Indonesia tadi yang paling banyak gitu ya. Tapi nanti coba cross check yang nomor 3 itu kan di CSP yang 62 dokumen. Nah, dia dari Iya. mana? Ah, Karena ah. kan namanya agak sedikit beda ya, Iya, Kraugustiana. Kroges Liliana itu. Nah, ini negara itu, Bu. Oke, nah betul nih ya Kan berkolerasi dia ya In- Indonesia yang paling banyak. Indonesia, terus Malaysia, terus Hmm, Pakistan, terus mm-mm. Cina, terus siapa ini India, Mm-mm. India, terus Oman, Mm-mm. terus apa ini Serbia, Jadi ya, Hungary, sama Hungaria. Perancis. Nah, jadi kan Indonesia nih Pak sebagai negara terproduktif ternyata juga ditunjang dari segi organisasinya kan tadi ya Ya, mayoritas kan juga dari Indonesia. heeh. Nah, begitu pula dengan untuk autorsnya kan penulisnya juga mayoritas dari Indonesia. Nah, nanti dijelaskan kenapa kemudian Indonesia ini menjadi negara terproduktif pada topik Islamic marketing. Bisa dibahas bahwa Indonesia itu kan mayoritasnya adalah negara Muslim Ya, besar di dunia. bersama Malaysia itu ya Bu ya. Ah, nah, Makanya bisa dikaitkan ke menyebut. sana, tinggal ditambah referensinya gitu ya, sumber rujukannya. Mm-mm. Eh, terus Bu, yang mana tadi ya? Aku mau ini ini dari Silakan. segi apa namanya occurrence daftar Mm-mm. apa namanya keywordnya ini Bu ya. Mm-mm. Eh, nah ini aku klasternya benar nggak sih ya begini berarti ya? Eh, kan ada hijau, merah, kuning, biru ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya, empat. Hijau, biru, merah, kuning ya. Oke. Ah, ah, ah. Jadi artinya eh Nah, tapi sebentar Bu, untuk kan ya tulisannya nomor satu, klaster hijau tuh tulisannya post viewer. Adakah muncul kata post viewer di bulatan-bulatan yang warna hijau? Nggak ada, kan ya? nggak ada ya salah ini Oke, aku jadi itu berarti. di download ya. Ah, Jadi ah, kan yang hijau itu kan Islamic market, Islamic finansial, finance kan tuh. Islamic tourism. Hmm. Nah, jadi nanti silahkan disesuaikan. Artinya kalau misalnya tadi gapnya itu Bu, yang aku mencari misalnya apa social welfare yang di Mm-mm. dalamnya
sebelumnya ada tentang apa tadi eh, environmentally sustainability itu Mm. ternyata di sini tuh nggak ada nih semua ini Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada, coba dikurangi thresholdnya. Ini kan, coba buka post viewernya. Hmm. Thresholdnya itu yang saya maksud tuh sesudah co-occurrence itu kan ada tuh biasa. Yang kita berapa jumlah dokumen dan seterusnya. Nah, itu yang di otak-atik. Nah, Oh, coba jadi dibuka. itu tuh bukan berarti menjadi inian kita ya, usulan kita ya, apa Bisa namanya? jadi usulan, tapi kalau misalnya Ibu mau buktiin benar nggak nih? Oh Memang nggak gitu. ada gitu ya. Nah, maka bisa di cross check dulu, coba diperbesar thresholdnya. Terus Bu, apa namanya dari fast viewer yang tadi terakhir setelah limitasi kan kelihatan itunya apa namanya itu eh, jumlah sitasi terbanyaknya gitu. Ah, Itu nggak mesti dari gambar occurrence ya. Dari situ juga bisa ya diambil ya. betul, mau dari situ boleh gitu ya, atau mau berdasarkan yang ada di CSV kan tuh ada citation kan di situ ya, kolom Iya, citation. iya, iya. Itu juga Ah, boleh iya. dari situ. Situ boleh ya Bu ya. Terus Betul. apa namanya juga di jurnal apa mostly terbitnya Betul. sih itu Top juga 10 ada kan sources. Bu? Betul. Jadi ini umumnya dia terbitnya di apa Journal of Islamic Marketing sih di Q2 gitu. Jadi dari terutama di tahun 24 itu 10 apa di situ tuh selalu di Islamic Marketing itu bisa Mm-mm. juga dibawa ke situ ya Bu ya Betul. tanpa tanpa mengeluarkan dari ukuran sih Bu. Ah. Nah, ini izin. Ah, Coba saya izin ya menampilkan. Bagian oke, mana sih yang harus diotak-atik begitu. oke, kasih. Oke, sama-sama Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan ketika diklik co-occurrence, ini kan kita klik next ya. Nah, yang bagian sini Bapak Ya, Ibu yang bisa diotak-atik ya. Kalau tadi merasa, oh hmm, kayaknya kata kuncinya belum muncul. Nah, ini kan kalau ininya kita, occurrence-nya kita kurangi, nih ya. Nah, berarti kan ini makin banyak kata kunci yang muncul nih ya, 200. Jadi kalau kita perbesar nih jadi 6, dia makin kecil, jadi dia berbanding terbalik. Kayak gitu. Nah, jadi hmm, Ibu mah hmm. atur di sini. Ya, ya, ya. Pengen berapa gitu ya Bu ya. Betul. Kan tadi pengen, oh kunci yang nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, berarti atur dulu di situ Hmm. kira-kira memang muncul Oh, ya sudah. Silahkan dibawa. Nah, itu. Nah, terus tadi yang pakai apa? File yang saya kasihkan itu letaknya di mana? Oke, sebentar saya buka dulu. Ya, tadi artikel Bitly. Nah, ini saya jelaskan namanya thesaurus ya Bapak Ibu. Ini maksudnya membersihkan data. Jadi kalau misalnya tadi ada kata yang sama, human, humans, eh. ya. Hmm. Atau nanti apalah begitu ya. Kayak gini kan kurikula, Hmm. kurikulum. Kan sebenarnya sama tuh Iya, teman iya. jamak ya. Itu jamak. Alumni, alumnus kan juga sama. Kayak Hmm. gini juga sustainable development. Hmm. Sustainable development goals kan juga sama. Hmm. University misalnya mau digabung dengan higher education silahkan. Nah ini kan juga sama nih. Iya, Higher iya. education pakai S, yang satunya higher education tanpa S. Hmm. Silahkan mau digabung. Yang pasti Bapak Ibu di sebelah ini kiri ya, ini kiri, ini kanan. Di kiri ini yang mau kita ganti, yang kanan ini yang mau kita munculkan katanya. Misalnya. Mm-mm. Kayak gini kan berarti saya mau ini kan kalau saya bahasakan, saya mau mengganti kata kurikula menjadi kurikulum. Belum. Eh, Kayak tadi misalnya, oh saya mau mengganti kata human menjadi humans, begitu. Hmm. Jadi yang kiri yang mau diganti,
kanan yang akan dimunculkan. Begitu. Jadi jangan Bapak Ibu, oh tidak saya centang atau apa itu jangan. Tapi kita merger bahasanya. Ini bukanya di mana, Ibu? Tadi saya buka di WA Group, saya kirimkan filenya, silakan dibuka. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya dari satu kata kunci ke kata kunci yang lain, Bapak Ibu jangan di space, tapi di tab. Di keyboard Bapak Ibu kan ada tuh tab ya. Ya, ya. Nah, jadi dari kurikula ke kurikulum, ini saya ini ya. Bukan di spasi, bukan. Bukan, tapi tab Tab. kali. Nah, begitu. Ya. Cara mengenalinya benar tidak punya kita bisa dilihat di sini. Ini ya saya ulang. Ini kan next. Ini next. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu masukkan tesaurusnya di sini. Nih ya, di bagian titik 3. Tesaurus, masukkan. Kalau ada yang error, maka dia tidak mungkin bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau misalnya punya kita bagus, sudah baik isinya, tidak ada yang keliru, maka dia bisa diklik next. Nah, berarti punya saya aman. Itu sudah benar. Kalau ada yang salah, dia nggak bisa klik next. Dia akan tertulis nanti. Line 1, kelirunya di sini. Line 10, kelirunya di sini. Nanti ada dia tuliskan. Yang salah itu ada di line berapa, di baris keberapa. Gitu. Nah, jadi itu gunanya Bapak Ibu ya. Nanti dia akan memergerkan. Oh, kata kunci ini dengan ini misalnya. Nah, kayak gini kan students ya. Nah, berarti kan harus saya mergerkan dulu tadi di TXT-nya. Nanti akan tidak muncul lagi. Jadi cuma satu yang dimunculkan. Apakah mau yang jamaknya ataukah versi yang tunggalnya begitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya tambahan untuk materi yang post viewer ini. Ibu, apa tadi kan misalnya kalau ingin misalnya kayak 10 negara gitu, tapi tampilan di saya kan cuman apa misalnya 9 tadi Ah, negaranya. Berarti iya, nggak itu apa-apa. Berarti nine apa? top 9 ya. Oh iya, oh, top Memang 9. nggak bisa Oh top gitu. 10. Oke. Ya, 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 ya. Sama kayak apa organisasi itu tadi juga ya, Bu ya. Betul. Organisasi saya kayaknya cuma berapa 7 apa 6 gitu tadi. Betul, Karena betul. khusus di Indonesia saja sih yang keluar gitu. Betul. Pokoknya nanti hasilnya pokoknya Bapak Ibu sesuaikan. Oh, kalau ternyata cuma muncul 6 ya udah jadi 6 ya, top Ya, 6 ya, misalnya ya, ya, ya. begitu. Oke deh. Ibu tanya, mau untuk menuliskan yang thesaurus tadi itu dibuka di laman apa ya? Ibu sudah download di WA Group ada file yang saya kasihkan notepad. Thinking skill itu ya? Ah, Ya, Nah, itu dibuka. ya. Nah, tapi kalau pada saat tadi proses post viewer, Ibu menemukan ada kata kunci yang sama. Kalau ternyata tidak ditemukan kata kunci yang sama, Ibu nggak usah pakai thesaurus. Begitu. Ya, di tempat saya ada fertilizer dengan fertilizer. Oke, nah berarti itu Ya. silahkan nanti di merger kan, mana yang mau dimunculkan kan begitu. Oh, berarti di-download dulu ini, nggih. Betul. Oh, gitu. Saya lagi Bu Misbah. Iya, silahkan Pak. Saya banyak ketinggalan nih Bu Misbah. Oke, enggak apa-apa. Saya masih bingung itu file yang di convert itu setelah kita buka, saya masih bingung membacanya itu. Terus yang kedua, tadi kan banyak tampilan dari kawan-kawan tuh, kalau nggak salah saya Pak Setiaji, Pak Indra ada beberapa grafik-grafik yang muncul. Sementara kita yang familiar kan grafik-grafik yang berbunga-bunga bagus itu. Itu kan sumbernya dari data kita yang ada aja kan. Betul, Bisa dari Excel bisa Bapak. Jadi kayak tahun publikasi kan di Excel itu bisa kita urutkan tahunnya kan dari tahun bisa bisa terbentar. dicontohkan itu Bu supaya Oke, kita sebentar. ah. Saya Intinya dulu masih juga S senang gitu. sama gambar-gambar bunga-bunganya itu. Iya. Oke, baik, sebentar. Di analisis. Nanti kalau di luar jam jam
kursus kita ini kalau bertanya nanti ke siapa nih Bu? Bisa. Masih boleh Bu, Misbah? Oke, silahkan. Kalau saya pas respon berarti saya pas lagi nggak sibuk. Kalau Oh saya gitu. slow berarti lagi sibuk nih. Nah, misalnya Ah, kayak gini Kak. ya, Sebenarnya Bapak Ibu, CSP kita yang ada nih kan apa kaya akan data kan begitu ya. Oke. ya, ya. Kayak sheet 1 kan saya mau ngambil abstraknya. Makanya saya kopikan, oke sebentar. Nah, makanya saya kopikan cuma authors, judul artikel sama isi abstrak. Karena kan yang saya mau ambil adalah isi abstrak gitu ya untuk Tiga-tiga disitasi. sekali di copy itu Bu. Nggih. Copy aja semua Pak, nanti baru Bapak delete-delete kolomnya. Oh ya. Nah, terus? Nah, terus nih yang di sheet berikutnya juga sitasi ya, ini kan sitasi. Nah, Ya, lihat 10 penulis dengan sitasi terbanyak. Nah, ini kan udah tinggal kita blok kolom E, ya. kemudian kan tinggal dilakukan short, largest to small. Nah, maka sudah urut nih dari terbesar ke terkecil. Tinggal Bapak ambil 10. Ya, munculnya di mana? Nih, nah ini ambil 10 ini. Dari nomor 2 sampai nomor 11. Nah, selesai. Pindahkan ke Microsoft Word. Gitu. Itu bisa langsung dikopikan ke Microsoft Word. Betul. Boleh saya coba Bu, saya share screen ya. Oke, silakan. Maaf ya Ibu, Bu Selfie. Enggak, aku lebih gelobok dari Bapak. Ya Allah. Di mana tadi ya? Tuh Excelnya samping post viewer. Ya, Post viewer ini Bu ya. Ah, bukan. Tuh, logonya di bawah tuh udah kebuka post viewernya. Sampingnya ada Excel tuh, Pak. Ah, Oh buka ya ya. ini ya. Nah, iya. Ya, Excelnya dibuka, sampingnya. Logo di bawah, logo di bawah. ya. Ah Ya, ya ini dia. buka. Nah, gimana caranya itu tadi? Nah, ini copy, Control A semuanya. Kontrol A semua. Ya, Ya, terus? Control A, Pak. Ini belum nih. Kalau Control A mah semuanya berarti dia warnanya abu-abu, aktif. Ya, sudah Bu. Kok saya lihatnya belum ya, Pak? Saya sudah tekan nih Kontrol A kan? Semua berarti. Escape dulu Terblok. Pak. Escape. Skip dulu. Ya, Kontrol A. Ya, Nah, copy. terus copy. Ya, Nah, nih klik tambah, sheet-nya tambah. tambah. Nah, ini pulpennya. Ya, ini Pak. Ini kelihatan. Oh iya, ha. Oke, paste. Paste. Hmm. Nah, ini Ya, misalnya kita mau anu berdasarkan sitasi ya nih, sitasi yang ini nih, kolom M. kolom M ya. Ha. Ini Terus, sitasi kan. Nah, yang pentingnya aja kita ambil. Ini yang C ini delete. Volume isu delete. ya, Nah, nih delete aja Pak. yang I ini delete. Ini C C, delete. C Delete. delete. Ya. Delete-nya digunting aja ya. Kursornya taruh di G, taruh di C, Ya, del. gunting. Klik kanan Pak. Oh, Klik klik kanan kanan. atau delete Bapak di keyboard ada delete kan? Oh iya, Nah, ini delete nih. ya. Terus volume isu F G H I J K. Nah, tuh blok dari F ke K. Oh dari F ke K ya. Nah, Pak. F, F F. itu di blok. Nah, Ya, tekan tuh kontrolnya sampai ke ya, klik kanan delete. ya, Ya, dah biar aja begitu ya. Nah, ya. uh, taruh kursornya lagi di kolom F. Kolom F ya. Nah, terus punya Bapak nih mana nih? Shortnya. Nih. Tuh yang tulisan AZ. Taruh pulpen saya mana nih? Nih Pak. Nah ya. Kan? Nih. Kelihatan punya saya di atas. Nah, saya Oh ulang. ya. AZ ya ini. Nah, klik. Ada tanda panah di samping. Ya. Tanda panahnya klik. Nah, bukan tulis. Klik yang largest to small. Nah, nomor dua. Yang Nomor dua. large to small ya. Ya, Ya, ya. oke. Kemudian continue. Ya, continue. Continue. Heeh. Ya, Short.
Short. Ya, Oke, ntar tadi berubah nggak ya? Atasnya tadi saya lupa. Coba back Pak, izin. Oh, maaf ya Pak. di back ya. Ya, di Ando aja, di Ando. Ya, Oke, ulang. Blok tadi, F-nya blok. F sampai K blok udah nih kan? Salah Pak. Anu, Nah, oke, klik lagi. Ando yang sesudah next-nextnya. Lagi sekali, next yang sebelahnya. Sebelahnya. Ando nih, sebelah. Ya. ya, Oke. Nah, Control F. Salah. kontrol Control F. F. Kolom F-nya di blok. Salah-salah mas saya. Salah Pak, mohon maaf. Salah, salah. Close. Ini di close. F-nya, ini kolom F di blok. F di blok ya. Nah, klik lagi sort yang ada tulisan A Z. Tertutup kayaknya nih. Ntar saya hapus kali ya. Nah, ini kelihatankah, Pak? Ntar mana pulpen? Ini. Nah, ini Udah tertutup. Di atas di bawah, Bu? atas, Pak. Yang tadi, yang short Ya, largest to small. To yang small. add ini ya? Ini nih agak, ntar. Nah, ini nih kelihatankah? Ya, ya ini. Nah, ini ada tanda panah kan, Pak? Ya, betul A, nih. Z, sampingnya ada tanda panah. Klik. Nggak mau deh, Bu. Bapak ada lihat tulisan huruf A, Z? Nggak ada, Bu. Nggak muncul di Ini sini. nih. Kelihatan nggak? Oh, iya, iya, betul nih. Nah, klik. Pilih nomor Short, 2. set to small ya. Nah, dah klik sort. Short. Di sini expand ya atau Gak continue? usah, ambil yang expand to langsung klik sort. Ya. Oke, nah sudah berubah. Nah, tinggal Bapak ambil 10 penulis dengan citasi terbanyak. Berarti dari baris kedua sampai baris ke-11. Di blok ya. Betul. Baris kedua sampai ke Sampai 11. 11. Ya. Nah, Nah, terus bloknya copy. sampai ke sana. Sampai mana tuh? Sampai publisher boleh. Sampai Publisher. Sampai kolom N. Nah, Nah, sampai 11. Ya, ya. tinggal pastekan ke Microsoft Word. Copy dulu, Bu ya. Copy. Dipaskan ke Microsoft Word. Betul. Buka dia. Bapak pilih yang blank dulu, enggak apa-apa. Pilih yang blank. Word dibuka dulu, Word-nya. Pilih salah satu. Ini kan ada 3 nih. Ya. Oh. Ya. Nah, terus file, klik file. Klik file. Ya. Nah, ini pilih yang blank. Blank. Ini New, blank new, new. dokumen. New ya. New aja dulu. Boleh. Ya. Ya. Oke, nah pastikan. Pastikan. Oke, coba di scroll ke atas. Nah, itu udah. Nah, tinggal dirapikan tampilannya ya. Oh, ini dia ya. Betul. Oke, begitu Pak. Oke, oke. Ibu baru aja dari dulu sekarang baru tahu saya ini. Tapi di file Nanti Excel diulang ya, lagi. Bu. Ini di file Excel ya diolahnya. Betul, yang di Excel. Yang di Excel ya. Jadi kalau mau ngopi ekstraknya begitu juga, Bu, caranya ya. Sama, betul sekali. Oke. Begitu Pak. Oke, Hendra. Bu Misbah, terima kasih. Nampaknya waktunya nggak cukup nih kalau cuma sekali lagi ya. Kita stop screen ya, Bu. Inggi silakan di stop. Oke, demikian Bapak Kasih. Ibu. Inggi, saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk materi kali ini sesi ke-7 nggih, sudah dipaparkan dengan sangat luar biasa oleh Bu Misbah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya itu di hari Rabu. Ini sesi final, Bapak Ibu nantinya akan submit artikel
manuskrip Bapak Ibu yang sudah disusun dalam kurun waktu hampir 2 minggu ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu selanjutnya nanti bisa diskusi kembali di WA Group. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan atau Bapak Ibu yang sudah memahami atau bisa melaksanakan satu tugas, itu nanti bisa didiskusikan. Rekan-rekannya juga dibantu juga di sana. Bapak Ibu saling membantu untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri untuk sesi malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Semangat Terima terus kasih Bapak Ibu. gabung. Terima Assalamualaikum. Izin pamit. kasih Mas Wildan. Ya, sama-sama. Ya, Salam sehat. salam Oke, sehat terus semangat Bapak Bapak Ibu. Ibu Terima semangat. kasih, Bu Misbah. Ini sama-sama. Ini